Hey guys, para pecinta spoiler dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan ini Mimin kembali membahas sebuah film yang diproduksi pada tahun 2016 silam. Film berjudul Monkey King Hero Respect akan menjadi topik pembahasan kita di beberapa menit ke depan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya guys. Film diawali dengan dijelaskannya jika pada zaman dahulu seorang raja kera bernama Sun Wukong mendatangi Istana Langit dan menantang semua pasukan langit untuk berperang. Para pasukan langit yang dikerahkan tak ada satupun yang mampu menandingi kekuatan Sun Wukong. Hingga Buddha turun tangan dan menghukumnya di lembah gunung 5 jari selama 500 tahun. Kemudian Shin berpindah ke seorang pria dengan membawa anak dan juga istrinya pergi ke sebuah bukit tinggi. Di tengah perjalanannya, mereka dihadang oleh sekawanan monster yang langsung menyerang mereka semua. Sang ayah meminta istrinya untuk melindungi buah hati mereka sementara ia melawan para monster-monster tersebut. Namun naasnya, sang ayah tak mampu melawan banyaknya para monster dan ia pun harus merenggang nyawa. Mengetahui kematian suaminya, sang istri yang tak mau mati sia-sia kemudian memutuskan untuk terjun ke bawah tebing dengan membawa putranya. Sang ibu entah bagaimana keadaannya sementara sang anak berhasil ditemukan oleh seorang kakek tua yang berada di pinggir sungai. Kakek itu kemudian membawanya pergi untuk dirawatnya dan film ini pun baru saja dimulai. Beberapa tahun pun mulai berlalu, sang anak kini tumbuh menjadi remaja dan diberi nama Liu Er oleh sang kakek yang tak lain merupakan seorang biksu. Sang kakek memperingatkan Liu Er untuk tidak bertingkah nakal mengingat mereka merupakan seorang biksu yang taat akan aturan Buddha. Hingga tak berselang lama, obrolan mereka terhenti ketika langit berselimut awan hitam muncul disusul dengan datangnya para monster untuk menculik anak-anak dari para warga. Para warga yang berusaha melawan nyatanya tak ada satupun dari mereka yang mampu menandingi kekuatan para monster-monster itu. Liu Er berusaha menolong seorang anak wanita yang hendak diculik dengan melawan para monster tersebut. Setelah berhasil mendapatkan anak wanita itu, ia pun segera melarikan diri bersama dengan sang kakek. Akan tetapi, persembunyian mereka berhasil ditemukan oleh sekawanan para monster tersebut. Singkat cerita, Liu Er bersama anak perempuan itu terpisah dengan sang kakek. Secara tidak sengaja pula, mereka berdua kemudian tergelincir dan meluncur ke arah tebing dengan mengendarai sepotong kayu. Akan tetapi para monster-monster tersebut terus memburunya tanpa henti. Karena ketakutan, Liu Er kemudian memasuki sebuah gua dan ia melihat sebuah penampakan benda bercahaya biru berbentuk sebuah tangan. Liu Er memegang cahaya biru tersebut dan meninggalkannya. Namun tiba-tiba tangan itu seketika retak dan batu bercahaya itu pun mulai runtuh. Dengan runtuhnya batu tersebut, para monster juga menyadari keberadaan Liu Er. Mereka terus mengejar dan memburunya. Liu Er kini sudah terdesal dan tak bisa melarikan diri lagi. Kemudian sesuatu muncul dari bawah bebatuan dan langsung menyerang kawanan para monster-monster itu. Orang itu adalah Sun Wukong yang telah terbebas dari hukumannya. Singkat cerita, seusai dari pertempuran itu, Sun Wukong pergi untuk menikmati kebebasannya. Sun Wukong juga menggunakan kekuatannya untuk terbang, namun nyatanya kekuatan yang ia miliki belum sepenuhnya kembali dikarenakan segel rantai pemberian Buddha masih terikat di tangan Wukong. Sun Wukong berusaha untuk membuka segel itu, akan tetapi sekuat apapun ia berusaha, segel itu juga semakin menguat. Sun Wukong kemudian berbicara pada Buddha agar membuka segel itu, karena ia sudah menjalani hukuman selama 500 tahun lamanya. Sementara itu, Liu Er yang mengetahui jika orang yang ada di hadapannya adalah Sun Wukong, kemudian mengikuti kemana arah Sun Wukong pergi. Selama di perjalanan, Liu Er menanyakan banyak hal pada Wukong yang membuat Sun Wukong kesal dan beberapa kali berusaha untuk meninggalkan Liu Er. Namun usaha Wukong itu sia-sia, seakan-akan mereka bertiga sudah ditakdirkan untuk melakukan perjalanan bersama. Merasa tidak ada pilihan lain, akhirnya Sun Wukong mengizinkan mereka berdua untuk pergi bersama.
Singkat cerita, tak jauh dari perjalanan mereka, Dewa Gunung yang menerima perintah Buddha untuk selalu menjaganya menjelma menjadi siluman batu dan langsung menyerang Wukong. Karena ia merasa jika Wukong telah melarikan diri dari hukuman. Sun Wukong yang angkuh langsung menantang Dewa Gunung untuk bertarung. Nyatanya, Dewa Gunung sudah mengetahui jika setengah kekuatan Wukong kini telah menghilang. Dewa Gunung terus memberikan serangan pada Wukong yang hendak melarikan diri. Karena tak bisa melawan, Sun Wukong hanya bisa menahan serangan demi serangan yang diberikan oleh Dewa Gunung. Menyaksikan kejadian tersebut, Liu Er tak tinggal diam. Liu Er yang melihat sebuah segel di punggung Dewa Gunung langsung menaikinya untuk membuka segel tersebut. Selagi Dewa Gunung sibuk dengan tingkah Liu Er, Sun Wukong menggunakan kesempatan itu untuk melempar Dewa Gunung ke bawah tebing. Akan tetapi, sayangnya rantai pengikat di tangan Wukong berhasil diraih oleh Dewa Gunung sehingga mereka bertiga kini mulai bergelantungan. Liu Er yang masih berada di punggung Dewa Gunung kemudian berhasil melepaskan segel itu. Seketika Dewa Gunung pun hancur dan jatuh berkeping-keping. Naasnya, Liu Er juga ikut terjatuh bersama Dewa Gunung. Sementara itu, di tempat yang lain, pasukan para monster melaporkan adanya Sun Wukong pada sang pimpinan. Namun, mereka semua masih belum mengetahui apakah itu benar Sun Wukong ataukah bukan. Maka dari itu, sang pimpinan kemudian merubah wujud dua monsternya menjadi bentuk manusia untuk menjebak mereka semua. Kembali ke Liu Er, ia yang terjatuh ke bawah jurang ternyata sempat diselamatkan oleh Sun Wukong. Setelahnya, Sun Wukong masih berusaha untuk membuka segel Buddha yang ada di tangannya dengan segala cara. Namun usaha yang ia lakukan lagi-lagi harus digagalkan oleh Liu Er yang selalu bertingkah nakal. Semua jebakan untuk membuka segelnya justru mengenai dirinya sendiri yang membuat Sun Wukong kesal tak karuan. Tak berselang lama, Liu Er kemudian melihat sebuah kuil. Ia pun memasuki kuil tersebut dan melihat seseorang yang menyamar menjadi patung Buddha. Orang itu kemudian berusaha untuk menakuti Sun Wukong dengan membacakan mantra. Namun seketika orang itu berubah menjadi manusia babi. Liu Er memberitahu manusia babi itu jika orang yang ada di hadapannya itu adalah Sun Wukong, sang raja keras sakti. Karena tak percaya jika orang itu adalah Sun Wukong, manusia babi itu mengajak Sun Wukong untuk bertarung. Namun dengan sekali pukulan saja ia langsung menyadari jika yang ada di hadapannya itu benar-benar Sun Wukong. Dan fakta pula manusia babi itu merupakan Jenderal Tianfeng yang pada 500 tahun lalu dilempar oleh Sun Wukong ke bumi dan jatuh di kandang babi. Kejadian itu merubahnya menjadi babi kecil. Singkat cerita, dengan bertemunya kembali mereka, Jenderal Tianfeng terus mengikuti kemana Sun Wukong dan Liu Er pergi. Untuk mempermudah saja, manusia babi itu kita sebut saja Patkai, guys. Secara tidak sengaja, Patkai hampir saja menjatuhkan Liu Er ke bawah tebing yang ternyata tebing itu merupakan sarang naga putih. Naga putih yang bangkit hampir saja memakan Liu Er. Beruntung pada saat itu, Sun Wukong berhasil menghalanginya. Sun Wukong kemudian meminta semuanya untuk tidak melakukan pergerakan. Seketika naga putih itu pun pergi. Sun Wukong yang kesal kemudian memarahi Patkai dan hampir saja menjadikan Patkai sebagai makanan Dewa Putih. Akan tetapi naga putih itu berlalu pergi dan menjauh dari mereka. Setelah kejadian yang terjadi, akhirnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan bersama. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya tiba di sebuah penginapan milik para monster yang telah dirubah wujudnya menjadi manusia itu. Liu Er maupun Patkai tak ada satupun dari mereka berdua yang menyadari jika penjaga kedai itu merupakan seorang monster. Berbeda dengan Sun Wukong yang mulai curiga dengan tingkah mereka berdua. Singkat cerita, mereka pun menginap di penginapan tersebut. Di tengah malam, Patkai yang kelaparan berusaha untuk mencuri makanan. Akan tetapi, usahanya itu diketahui oleh salah satu monster yang langsung akan menyerang Patkai. Namun demikian, Patkai berhasil membuat monster itu pun pingsan. Karena tak ingin ketahuan, Patkai menggunakan kekuatan merubah wujudnya untuk menyamar menjadi si monster pria. Namun ketika Patkai mengetahui jika wanita penjaga penginapan itu merupakan pasukan monster, Patkai tak bisa lagi menahan kekuatan merubah wujudnya. Yang lantas ia pun akhirnya diketahui oleh wanita itu. Singkat cerita, wanita tersebut hendak menyerang Patkai. Akan tetapi Sun Wukong yang selalu waspada berhasil menghalau serangan dari wanita monster tersebut. Seketika, langit kembali diselimuti awan hitam dan para monster kembali bermunculan untuk mengepung mereka semua. Pada akhirnya, pertempuran tak bisa lagi dihindarkan, guys.
Serangan demi serangan Sun Wukong harus hadapi. Sementara si wanita monster memanfaatkan kesibukan Sun Wukong untuk menculik anak wanita yang dibawa oleh Liu Er. Sun Wukong meminta Pat Kai untuk melindungi mereka berdua dan memerintahkannya untuk segera melarikan diri. Sesaat kemudian, pimpinan dari para monster itu pun datang dan mengeluarkan pasukan terkuatnya. Hanya dengan berbekal tongkat bambu, Sun Wukong melawan para pasukan monster itu. Meskipun demikian, tak ada satupun dari para monster itu yang merupakan tandingan Sun Wukong. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri dengan menggunakan sebuah perahu. Namun pada kenyataannya masalah tak sampai di situ saja. Pimpinan dari para monster itu kembali menyerang mereka berempat. Sun Wukong yang kekuatannya tidak kembali sepenuhnya tentunya bukanlah tandingan pimpinan para monster. Ia dibuatnya tak berdaya. Setelah itu pimpinan para monster itu pun pergi dengan menculik anak wanita yang dibawa oleh Liu Er dan meledakkan perahu mereka. Beruntungnya mereka bertiga masih bisa selamat dari kejadian yang sangat mengerikan itu. Liu Er kemudian memohon pada Wukong untuk menyelamatkan anak gadis yang telah diculik oleh para monster. Akan tetapi Sun Wukong yang tak percaya diri tak menghiraukan permintaan Liu Er. Dengan rasa kecewa, Liu Er pergi menyelamatkan anak gadis itu sendiri dengan mengikuti para monster yang berkeliaran di tengah hutan. Selagi Liu Er pergi, Sun Wukong mulai terdiam dan berusaha kembali untuk membuka segel kekuatannya. Dengan cara apapun Sun Wukong lakukan, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja. Karena putus asa, Sun Wukong kemudian menjatuhkan dirinya ke dalam sungai. Ia kemudian mengingat semua perkataan Liu Er yang mengingatkan Sun Wukong dengan jati dirinya. Merasa bersalah dengan keputusannya itu, Sun Wukong akhirnya membulatkan tekad untuk menyelamatkan mereka semua. Sementara itu di tempat para monster, pimpinan dari para monster itu sedang melangsungkan upacara penumbalan para anak-anak yang telah mereka culik. Liu Er yang menyamar berhasil ditemukan keberadaannya oleh salah satu monster penjaga di sana. Liu Er berlari sebisa mungkin. Namun ia yang melarikan diri itu kemudian terjebak di sebuah jembatan. Beruntung ia berhasil ditolong oleh sang kakek yang telah mencarinya selama beberapa hari terakhir. Namun sayangnya mereka berdua justru terjatuh dan mengenai anak-anak yang telah terkurung. Dengan kejadian itu pula ritual itu pun berhasil dihentikan akibat ulah Liu Er dan sang kakek. Singkat cerita, sang pimpinan para monster yang murka karena rencananya telah digagalkan langsung menyerang Liu Er. Ia kemudian hendak membuang Liu Er ke dalam jurang. Beruntung Sun Wukong dan Pat Kai datang dengan menunggangi naga putih. Sun Wukong kembali bertarung melawan pimpinan para monster tersebut. Meskipun setengah kekuatannya tersegel, nyatanya Sun Wukong mampu membuat pimpinan para monster itu kewalahan. Pimpinan para monster itu pun terjatuh ke dalam jurang. Namun nyatanya masalah tak sampai di sini karena pimpinan para monster itu kembali muncul dengan wujud yang sangat jelek dan juga mengerikan. Monster itu kemudian tanpa hentinya memburu Liu Er. Wukong berusaha melawan monster ulat itu akan tetapi ia justru disiksa habis-habisan oleh sang monster. Liu Er berusaha untuk mengalihkan perhatiannya untuk menolong Wukong. Liu Er kemudian berlari menjauh akan tetapi ia terus dikejar dan diburu oleh monster mengerikan itu. Seketika Liu Er pun terdesak. Sun Wukong kemudian bangkit untuk menolong Liu Er. Namun kekuatannya yang masih setengah kalah cepat dengan kekuatan sang monster. Alhasil Liu Er pun dihempas dan terkubur di dalam kumpulan batu. Wukong berusaha mencari Liu Er. Namun naasnya Liu Er sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Sun Wukong menangis dengan kematian Liu Er. Rasa amarah, rasa dendam akan kematian Liu Er membuat Sun Wukong akhirnya berhasil mengembalikan semua kekuatannya. Ia kemudian berubah menjadi Raja Kera Sakti yang lengkap dengan baju zirah yang selalu ia kenakan. Pertempuran epik akan kembali terjadi, guys.
Dengan semua kekuatan yang telah dimilikinya, monster jelek itu pun berhasil dimusnahkan. Sesaat kemudian, suara liur kembali berkumandang dan film pun telah berakhir, guys. Sungguh ending yang cukup membagongkan. Namun tak perlu khawatir karena di akhir cerita diperlihatkan jika liur berhasil diselamatkan. Meskipun seluruh tubuhnya kini dibalut dengan perban. Dan para anak-anak yang telah diculik akhirnya bisa dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada request karena saya sudah kehabisan topik, bolehlah komen di kolom komentar. Bye-bye.